Terima kasih Mas Yose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Gelombang Demonstrasi dan Krisis Legitimasi Fiskal di Indonesia. Jadi belakangan ini kita telah melihat adanya gelombang demonstrasi yang terjadi di banyak kota di Indonesia. Dari Pati, Bone, dari Jakarta hingga Makassar, ribuan orang itu turun ke jalan memprotes pemerintah. Protes ini meluas menjadi ekspresi keresahan sosial ekonomi dan kemarahan publik, khususnya setelah terjadi tragedi meninggalnya Afan Kurniawan, pengemudi ojol pada demonstrasi kemarin. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi dan meluas? Apa akar masalahnya dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? Bagi saya, akar masalahnya adalah adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal. Rakyat diminta membayar pajak, membayar iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi sementara di sisi lain pemerintah tampak boros, menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat dan anggota DPR. Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal, karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik, kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara. Di sini, warga negara akan bersedia membayar pajak ketika mereka yakin bahwa negara akan memberikan timbal balik dalam bentuk pelayanan publik, stabilitas, dan keadilan. Nah, sayangnya rasa keadilan itu hari ini kian memudar karena adanya kontradiksi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi selain adanya krisis legitimasi, sebenarnya ini juga cerminan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat sebagaimana yang Pak Yose tadi sampaikan. Kita memang tumbuh dalam beberapa tahun terakhir cukup stabil di kisaran 5%, tapi distribusinya makin timpang, dan itu bias capital intensive sektor. Karena itu misalnya Gini coefficient kita masih di 0,39 dan itu sangat timpang. Di sisi lain tingkat kemiskinan itu memang turun per persentasenya, tapi kita juga tahu bahwa kelas menengah juga turun, dan sebagian besar rakyat Indonesia walaupun dia tidak miskin, dia hanya ada di batas atas sedikit dari garis kemiskinan. Jadi ketika ada shock atau ada inflasi yang tinggi, yang sedikit saja naik, dia akan jatuh menjadi miskin. Itu padahal kita menggunakan dasar perhitungan garis kemiskinan yang sangat rendah. Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Dan yang berikutnya, walaupun memang pada belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatility food yang inflasi dari volatile food itu sangat tinggi. Misalnya hari ini harga beras itu kisaran 14 sampai 18 ribu. Tengahnya misal 16.000, dan itu sangat-sangat membebani masyarakat dan kontradiksi terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya stok di Bulog meningkat, produksi meningkat. Yang berikutnya ada juga permasalahan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kita secara umum memang rendah, tapi jumlahnya itu naik. Dan kita dengar PHK terjadi di mana-mana. Yang jadi permasalahan di Indonesia sebenarnya bukan sekedar bahwa orang itu bekerja atau tidak bekerja, tapi permasalahannya hari ini pekerjaan yang berkualitas atau menghasilkan penghasilan yang layak itu sangat terbatas. Tingkat informal sektor kita itu hampir 60%. Itu dasarnya kalau menurut Bank
BPS. Kalau menurut ILO itu hingga 80%. Dan kita ketahui bahwa tingkat pendapatan juga stagnan dan itu tidak mampu mengimbangi biaya hidup. Akibat dari tekanan fakta-fakta ekonomi itu, maka kenaikan pajak yang sedikit saja itu akan terasa menyesakkan dan di tengah beban hidup yang semakin meningkat. Jadi permasalahannya adalah secara ironis arah dari belanja negara justru juga tidak adil dan malah menambah luka. Belanja bantuan dan perlindungan sosial itu terus mengecil. Kita dengar berita bahwa pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPJS. Sementara di sisi lain program-program mahal, prioritas pemerintah dan dampaknya hingga saat ini itu masih tidak efektif atau tidak mendesak itu tetap dijalankan. Misalnya MBG itu naik dari 107 triliun menjadi 335 triliun dan dia menguasai 44% dari anggaran pendidikan. Anggaran belanja untuk pertahanan, keamanan dan ketertiban itu sangat besar hari ini, menguasai sekitar 565 triliun dan itu hampir 19% dari belanja pemerintah. Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggungjawaban serta transparansinya itu masih nggak jelas hingga hari ini. Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam modernisasi angkatan pertahanan kita atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri. Di sisi lain ada bantuan modal untuk koperasi yang biayanya sekitar 3 miliar per unit untuk 80.000 unit koperasi yang dibangun, yang hingga hari ini apakah jelas atau enggak, di mana tempatnya, ada anggotanya atau tidak, dan hanya legalitas atau bukan, dan bagaimana sistem monetary monefnya. Di sisi lain ada juga gaji dan tunjangan pejabat DPR yang naik. Misalnya kita tahun 2024 itu masih 5,9 triliun, di 2025 dan di 2026 itu menjadi 9,9 triliun, di mana misalnya satu anggota DPR per bulan itu menguasai atau mendapatkan 1,4 miliar per orangnya, di mana kalau gajinya ada 100 juta per bulan per orang, itu artinya ada 1,3 triliun untuk aktivitas lain yang untuk setiap satu anggota DPR. Jadi berikutnya permasalahannya akibat prioritas anggaran, ada juga permasalahan transfer ke daerah yang mengecil. Tahun lalu atau tahun ini APBN 2025 50 triliun anggaran untuk daerah itu dikurangi, dan tahun depan itu ada 24% itu akan turun. Akibatnya dengan kapasitas fiskal yang terbatas di daerah, mau nggak mau pilihannya misalnya pemerintah daerah menaikkan PBB dan itu menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Nah, permasalahannya adalah keadilan dan tekanan hidup itu mengancam perekonomian dan demokrasi kita. Gelombang protes yang hari ini terjadi itu tidak lain merupakan penolakan atas ketimpangan dan kontrak sosial kita yang hari ini sangat timpang dan tidak adil. Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kekecewaan atas negara yang hari ini terasa kian abai. Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka, tuli. Indonesia gelap misalnya versus Indonesia terang. Kontroversi tunjangan DPR dan lain-lain itu adalah bukti-bukti bahwa apakah negara atau pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat atau tetap denying atas apa yang sebenarnya terjadi.
Kalau ini terus dibiarkan, akar permasalahan ini tidak diatasi, resiko krisis ekonomi, delegitimasi negara, dan degradasi demokrasi itu akan meningkat. Dan yang ditakutkan, sejarah telah mengajarkan kita di tahun 97-98 bahwa ketimpangan, kesulitan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum itu dapat mengakibatkan krisis multidimensional yang parah dan berlangsung lama. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Apa solusinya? Bagi kami, solusinya adalah tidak sekedar omong atau pidato. Bagi kami, kalau pemerintah tidak bisa mengatasi akar masalah utamanya, krisis ini atau hal-hal yang seperti ini akan terus terjadi dan berulang-ulang. Karena itu, pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan. Hentikan pemborosan anggaran, akhiri privilege elit, dan hentikan penyangkalan atas kondisi ekonomi yang saat ini memburuk. Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta layanan publik. Teman-teman teman-teman aktivis sosial misalnya ada tuntutan 17 tuntutan dan 8 tuntutan. Kami mengamini itu. Sebagian besar tuntutan-tuntutan ini adalah tuntutan yang nyata dan memang perlu dilakukan. Bagi kami, sebagai tambahan dari tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman itu, ada tinjauan ulang dan redesign pelaksanaan program prioritas pemerintah agar lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Yang terakhir, pemerintah harus terbuka terhadap dialog, tidak hanya bersama buruh, tapi juga pelaku usaha dan pengusaha, karena pada dasarnya kita tidak ada pertentangan antara buruh dan pengusaha. Kalau kita hanya mengancam pengusaha misalnya, itu worse untuk semuanya. Terakhir, untuk itu kita harus ada reformasi dan perbaikan iklim usaha, karena semua ini berawal dari kesulitan ekonomi dan beban yang terus meningkat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.